Seperti halnya juga tentang penebusan dosa yang diberikan sama Tuhan sebagai anugerah keselamatan yang diberikan kepada setiap kita manusia, justru kita harus menjaganya, mengikuti ajaran Yesus. Jadi kalau orang yang tidak mengenal Tuhan, bawaannya itu seperti keledai liar. Nah, kalau seperti keledai liar, dia akan nabrak sana, akan nabrak ke sini. Ya, dia buta. Dia tidak bisa melihat terang itu dan dia tidak bisa melihat kebenaran itu. Ya. Jadi kalau di dalam terang, Yesus justru bahkan membuktikan sebagai manusia yang sangat sempurna. Ya. Ada nggak pertanyaannya manusia yang hidupnya itu tanpa menikah? Ada. Nah, Yesuslah teladan yang paling mulia. Yang dia bisa mengendalikan nafsunya. Karena dia adalah Tuhan yang menjadi manusia. Ya, sebagai guru dia juga memberikan teladannya. Jadi bukan cuman jangan membunuh, misalkan ada hukum-hukum yang harus diberikan, jangan membunuh tapi dirinya sendiri membunuh. Gak boleh. Jangan berzina, tetapi dirinya sendiri berzina. Ya, itu gak boleh, ya. Jangan justru malah nabinya bebas berzina, nabinya bebas membunuh, muridnya nggak boleh. Nah itu artinya itu orang maunya sendiri, ya kan? Sekarang gini, kalau seandainya Yesus saja, seandainya Yesus itu ngomong begini, jangan membunuh, tetapi hobinya dia bunuh orang, terus suka perang, ya kan? Bawaannya senjata, ya kan? Nah itu nggak bakalan kita orang menjadi Kristen, ya. Terus seandainya Yesus ini ngomong jangan berzina, tapi dirinya nggak bisa mengendalikan nafsunya, nikah 1 masih kurang, 2 masih kurang, bahkan coba-coba yang tua dicobain, yang muda dicobain, yang janda dicobain, yang anak-anak pun dicobain, yang mantunya sendiri dicobain. Nah itu kalau saya nggak akan percaya kepada Yesus. Kalau Yesus ngelakuin itu, kita nggak akan percaya kepada Yesus. Ya, ternyata Yesus, dia memberikan teladan kepada kita bahwa kita harus menjadi serupa dan sama dengannya. Walaupun sebagai standar manusia tidak seperti itu, tidak bisa seperti itu. Ya, makanya kenapa Alkitab mengatakan kalau kita tidak pandai bertarak, maka kita lebih baik menikah. Mengambil seorang istri loh ya. Bukan seorang istri-istri, bukan. Mengambil seorang istri. Ya. Dan bahkan di dalam Alkitab, perceraian pun sangat dibenci sama Tuhan. Tuhan tidak memperkenankan perceraian. Terus bagaimana dong kalau sudah terlanjur orang Kristen, KTP-nya Kristen, dia terlanjur poligami. Terus saya harus masuk Islam gitu? Misalkan. Ada loh ini ya teman-teman ya, ada fakta. Saya menemui fakta, orang tersebut walaupun Kristen tetapi simpanannya banyak. Ya, saya menemui fakta ini. Terus istrinya nangis gitu ya. Istrinya berdoa terus gimana supaya dia ini bisa sadar gitu ya. Ya, tapi si suaminya ini dia berusaha mau bertobat. Nah, solusinya di dalam kekristenan bagaimana? Apakah kita nikahin semua? Tidak. Di dalam kekristenan harus membereskan. Istri yang pertama itulah istri yang berkaiti sama Tuhan. Ya, seperti halnya Sarah. Sarah dengan Abraham ya adalah istri yang diberkati Tuhan, istri yang sahnya. Ya, kenapa dia meniduri Hagar? Itu bukan atas perintah Tuhan tetapi karena atas sarannya Sarah. Oleh sebab karena keturunan. Seperti itu ya. Tetapi anak yang diakui Tuhan tetap Ishak dan bukan Ismail. Seperti itu ya. Ismail tetap anak budak dan anak yang diakui Tuhan adalah anak perjanjian adalah Ishak. Seperti itu. Nah, solusi orang-orang Kristen yang seperti ini, dia harus mengambil tindakan bertobat, ya, harus teguhkan kembali pernikahannya, lalu bereskan. Istri-istri yang simpanan itu harus dilepaskan,
kalau seandainya sudah terlanjur punya anak, harus diberikan nafkah untuk anaknya, tetapi tidak boleh digauli. Seperti itu. Itu solusinya kalau ada orang-orang Kristen yang sudah terlanjur jatuh ke dalam dosa seperti ini, maka solusinya bukan dinikahi lagi, tidak. Ya, tidak boleh. Karena namanya pernikahan itu sakral di hadapan Tuhan. Dia janji sehidup semati, seia sekata, dalam suka maupun dalam duka. Itulah di dalam ajaran kekristenan. Maka suami istri ketika dalam keadaan sakit, si suami harus setia. Begitupun sebaliknya. Seorang suami yang sakit, istri harus setia. Nah, itulah ajaran yang dimaksud kasihilah sesamamu manusia sama seperti diri sendiri. Jikalau kita dalam keadaan sakit ingin diperhatikan kepada pasangan kita, maka kita juga harus berlaku sama seperti itu. Itulah ajaran yang dimaksud hukum yang terutama dan yang kedua. Ya, bukan justru karena mentang-mentang istri sudah tidak bisa melayani, terus solusinya apa? Menikah lagi. Nah, bukannya tambah sembuh ini istrinya, ya. Tambah meles, tambah sakit hati. Emangnya sakit begini aku yang mau, kan gitu. Ya, sebagai perempuan yang berakal pasti harus berpikir seperti itu. Loh, katanya sakit, mati, jodoh, maut itu di tangan Tuhan. Iya enggak? Nah, ketika manusia itu diberi ujian, kita sakit, bukan justru ditindas. Ya, kalau misalnya istrinya sakit, itu harus dijaga, diobatin. Ya sampai kalau misalnya nggak sembuh ya sampai mati. Begitu dong. Begitu pula laki-laki. Nah, laki-lakinya yang lumpuh, sudah nggak kuat apa-apa, istri kan nggak boleh menikah lagi, ya kan? Berarti harus setia juga sama istri. Nah, itu artinya sama-sama. Artinya sepadan. Nah, itulah yang dimaksud adalah hukum yang terutama dan yang kedua. Kita bisa mengasihi Tuhan Allah kita, tetapi kita juga mengasihi kepada sesama manusia. Istri pun itu juga manusia. Ya, jangan kita mengasihi seolah-olah kita katanya mau berpahala mencari bidadari lain. Ya, tapi dengan mengorbankan perasaan istri. Nah, ini sudah nggak benar. Sudah nggak benar. Nah, kalau misalnya kalian pikirannya nggak waras, ya sudah. Kalian siap saja kalau begitu di poligami, ya enggak? Apakah poligami adalah solusi? Enggak, ya. Katanya memang poligami bukanlah tujuan, tetapi poligami adalah solusi. Tetapi itu bukan solusi, yang ada akan menambahkan masalah, saudara, ya. Sekarang gini, saya kasih tahu sama kalian semuanya, yang masih pikirannya buntu, belum merdeka, masih terbudak, ya, masih mental budak, ya. Mental budak nih kayak begini. Mental budak itu, dia merasa bahwa poligami adalah solusi. Misalkan gini, saat ini suaminya lagi berjaya, jaya dalam hal ekonomi, wah punya saham di mana-mana gitu ya. Terus ngomong sama istrinya, Mama saya boleh ya menikah lagi. Ya, istri mau nggak mau dia harus memperbolehkan. Dikarenakan apa? Ini ada sunnah Nabi dan ini solusi. Dengan banyaknya harta, dia bingung atau membagikan ke siapa. Maka cara dia mencari istri lagi supaya bisa anaknya banyak dan jadilah mayoritas. Begitu, ya. Tetapi pada suatu ketika tiba-tiba perusahaannya jatuh dan si kaya saudara kaya ini miskin. Setelah jatuh miskin, waduh ngamuklah semuanya istri-istrinya, ya kan. Anak-anaknya mau dikasih makan apa ini? Sibuk berebut warisan. Nah, apakah itu solusi Bapak Ibu? Jangan bilang itu nggak mungkin. Mungkin, bisa jadi, ya. Makanya saya bilang, kekayaan orang itu juga sementara. Ya, umur manusia juga sementara.